Mas Akam, lagi di sini? Iya, oh. Pertama, Baik. Alhamdulillah. sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, teman-teman, saya Suhendra Mulia dari Humas BRIN. Kebetulan ketemu nih, sahabat lama kebetulan lagi ada di BRIN kawasan Pejaten. Ini Pak Saiful Hakam, beliau dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN. Mungkin bisa kita sedikit mengulik atau ya bertanya terkait tentang sejarah yang terkait dengan anak-anak muda ini, terkait mungkin tentang pramuka dan paskibra. Mungkin bisa diinformasikan atau disampaikan? Ya, serukan pasukan pengibar bendera pusaka. Ini fenomena yang kadang menarik, tapi kadang diabaikan. Ini paskibra ini salah satu bentuk terbaik menurut saya. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu dilemparkan. Di Asia Tenggara mungkin hanya Indonesia yang punya model kelembagaan, ya kalau pakai bahasa ilmiah ritual kebangsaan yang unik, karena anak muda betul-betul terlibat di dalamnya. Itu penciptanya itu almarhum, ini keturunan Arab, Said Hussein Mutahar. Beliau ini selain pejuang, tapi sebelumnya beliau juga birokrat, mantan duta besar juga di Vatikan. Ya. Jadi beliau inilah yang menciptakan pasukan pengibar bendera. Awalnya namanya pasukan pengerek bendera, kemudian diubah menjadi pasukan pengibar bendera. Nah, itu simbolnya 17 Agustus 1945. Jadi ada 3 pasukan. Jumlahnya 17 orang, 4 orang, dan 5 orang. Yang di tengah ini yang menjawab. Terus almarhum Said Hussein Mutahar ini juga salah seorang tokoh yang melembagakan pramuka Raja Muda anak-anak. Karena dulu itu pramuka itu namanya pandu ya, Pathfinders dalam bahasa Belanda. Sebelum ada pramuka itu banyak banget organisasinya, ada 100-an lebih. Sulit untuk dipersatukan. Bung Karno akhirnya mempersatukan itu. Dan salah satu tokohnya ya Said Hussein Mutahar. Baru pada zaman Pak Harto ada pramuka ini dilembagakan, diinstitusionalkan dengan sangat baik. Dengan kegiatan yang paling terkenal masa itu namanya Jambore. Ya itu inilah Tahun berapa sih Kak? Sekitar tahun 80-an. Dari 70-an mulai pembentukan kuartir dengan ada siaga, penegak, Kelompok pertama kali kira-kira siapa yang masih ingat dari kelompok? Ya yang dikenang sampai sekarang ya perannya Sultan Hamengkubuwono IX sebagai bapak pramuka. Karena di era tahun 50-an 60-an itu pramuka itu pandu ya namanya. Bahasa Belandanya Pathfinders. Itu berdiri garisnya garis organisasi politik dan keagamaan. Jadi kelompok nasionalis punya pandu sendiri, kelompok Islam punya pandu sendiri, terus nanti perempuan juga punya pandu sendiri. Dan ini tidak bersatu karena di masa tahun 50-an ini politik aliran masih sangat kuat. Ada kelompok nasional, kelompok agama, kelompok komunis juga. Mereka punya organ sendiri dan juga nasionalis nanti terbagi-bagi lagi. Tidak tunggal. Yang agama juga tidak tunggal. Ini yang kemudian coba oleh Bung Karno coba dijadikan satu. Inspirasinya meniru model panduan di Soviet yang ya di bawah partai komunis kan. Tapi kita kan bukan negara komunis. Yang diinginkan sifatnya nasional. Yang menarik memang idenya dari Bung Karno, tapi implementasi teknis untuk pembentukan pramuka, embrionya itu memang masa akhir Bung Karno ya, itu ada tokoh-tokoh nasional, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan kalau Hamutahar ini lebih kiprahnya sebagai pandu memang sejak tahun 50-an, tapi baru benar-benar memberikan kontribusi besar pada masa Orde Baru setelah beliau tidak lagi menjadi birokrat. Kalau pandangan Pak Hakam sendiri terkait perkembangan pramuka
di era sekarang itu seperti apa? Nah ini masalahnya adalah tantangan zaman. Sekarang ini tantangan terbesar kita kan biasanya teknologi. Teknologi sangat beragam, apalagi sekarang ada media sosial dan situasinya politik, ekonomi dan ya terutama produk-produk teknologi berbeda dengan di zaman dulu. Zaman dulu anak muda itu hiburannya ya fisik Pak, olahraga atau nonton film di bioskop. Sebenarnya badan fisik itu jelas. Jadi memang hiburannya hiburan di suasana alam masih sangat signifikan. Orang bermain itu ya keluar mas, di alam, di lapangan, di stadion. Kepanduan pramuka ini memberikan hiburan sekaligus ilmu pengetahuan, pengalaman fisik bagi anak muda. Anak muda ini kalau dalam bahasa agama Islam akil balik, tapi dalam bahasa psikologi mungkin libidonya masih sangat tinggi. Ini harus diarahkan dengan Islam positif. Nah, salah satunya dengan panduan ini. Dulunya ini sangat signifikan sekali, tapi sekarang kan problemnya adalah anak muda suka game dan ya perlu semacam tafsir baru terhadap kepanduan. Ya sekarang muncul pecinta-pecinta alam. Tapi saya yakin anak muda sekarang, saya tidak berpikir bukan aliran negatif terhadap anak muda sekarang. Buktinya ketika mata pelajaran sejarah mendapatkan jam kesempatan untuk diajarkan di sekolah dengan sangat sedikit. Toh sekarang anak-anak muda melalui komunitas sangat antusias dengan sejarah. Demikian juga dengan pramuka. Meskipun sekarang ya mendapat pengaruh dari gonjang-ganjing politik termasuk anggaran juga, tapi saya yakin spirit pramuka ini masih ada. Dan ya ini spiritnya. Memang lembaganya sudah berubah, tapi spirit pramuka itu. Satu lagi Pak Hakam, kira-kira pesan untuk anak-anak muda sekarang ini yang kita penyaluran ini untuk arahan positif ya dalam penyaluran aspirasi dari anak muda, kira-kira ke arah mana bisa mengembangkan dari potensi yang ada bakat di dunia sendiri. Anak muda sekarang banyak fasilitas, jadi fasilitas banyak, akses informasi sangat mudah dan banyak. Beda dengan generasi kita, akses informasi hanya 40 dan buku terbatas. Orang Indonesia tidak suka beli buku, tapi suka membaca. Buktinya apa? Di perpustakaan zaman kita lupa baca buku lagi. Artinya orang suka membaca sebenarnya, tapi tidak mau beli. Kalau sekarang enggak, sekarang banyak informasi. Jadi selain belajar sejarah, mari kita selidiki sejarah dan mari menulis sejarah sesuai dengan semangat generasi muda kita. Terima kasih Pak Hakam, sama-sama atas waktunya nih. Sama-sama Bapak. Luar biasa ini, mungkin anak-anak muda nanti menjadi suatu inspirasi ya, bagaimana kedepannya bisa menyalurkan bakat-bakat ataupun pengembangan keilmuannya, atau juga bisa kontak ya Pak Hakam ya, bisa bila ada yang ditanyakan, bila teman-teman yang ingin berdiskusi bisa hubungi Pak Hakam ataupun juga di channel kita ini bisa. Terima kasih Pak Hakam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.